Jadi ini kerjaan 10 tahun saya ringkas 1 jam. Oh, ini panitia kejam ini sebenarnya. Kerjaan 10 tahun diringkas 1 jam. Bukan sinarnya sebenarnya, spektrum warnanya yang diambil, panjang pendek gelombangnya. Jadi mataharinya ada warna, ya kita rasakan panasnya aja kan. Tapi yang diambil sama daun itu warnanya. Ya, warnanya ada reseptor warna di daun itu yang ada kandungan fitokromnya. Nah, semua ada di daun. Jadi kuncinya daun. Contoh lain misalnya Mimosa pudica, putri malu. Kalau ada putri malu yang mau tumbuh, biarkan dia hidup, jangan buang-buang. Karena di prakarya putri malu, rhizosfernya itu tempat tinggalnya bakteri-bakteri yang hebat-hebat, mycorrhiza. Terima kasih. Jangan bosan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus sudah pesan. Akan ada 4 sesi. Satu, pertama tujuan tanam alpukat. Kedua, kebutuhan alpukat itu apa. Ketiga, penggagal dari semua itu apa. Keempat, solusi. Yang pertama udah dicolong start tadi kan. Nah ini sekarang masih ada waktu 15 menit. Kalau nanti mau outdoor masih ada sampai ke kesimpulan atau tanya jawab. Cuma ini mungkin agak lebih rapat, lebih dalam, lebih sulit. Gak apa-apa Pak ya. Kita kan smart grower. Kita dituntut jadi petani yang lebih lebih daripada yang sebelumnya level kita. Apapun basic kita di belakang, kita punya tujuan sama, menanam alpukat dengan hasil yang layak konsumsi dan menghasilkan. Gitu. Jadi ini kerjaan 10 tahun saya ringkas 1 jam. Oh, ini panitia kejam ini sebenarnya. Kan 10 tahun diringkas 1 jam. Selebih-lebihnya kan bisa ketemu di sini lagi Pak ya. Nanti kalau kebunnya udah berhasil udah diem semua itu kan ada yang ngomong lagi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sudah ya, semua mudah-mudahan kedengeran. Terlepas dari benar salah, mungkin saya bisa ada salah ucap itu sudah pasti ya, ada kekeliruan, dikoreksi aja, saya juga siap dikritik. Apalagi pengalaman saya ini kadang-kadang coba hanya dimiki gitu kan. Saya nggak nanam yang di dataran tinggi tapi ini seglobal mungkin. Tidak melihat jenis varietasnya, tidak melihat di lokasi mana. Ini saya ambil basic-basicnya aja tentang alpukat. Ya mungkin kita sama-sama sudah banyak mengerti. Hanya memperdalam aja sama bikin pusing aja siang ini ya. Oke, Pak, gini Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alpukat itu tanaman tingkat tinggi. Yang disebut dengan tanaman tingkat tinggi itu adalah bukan tanaman tinggi, tapi tanaman yang mempunyai kemampuan memanfaatkan cahaya matahari untuk asimilasi, untuk menghidupi dirinya sendiri. Kecuali misalnya tanaman tingkat rendah apa? Jamur nggak bisa, dia nggak punya zat hijau daun. Nah, sudah kesebut kuncinya, klorofil, zat hijau daun, yang fungsinya untuk 2 hal. Yang paling utama, fotosintesis. Ini semua tanaman, fotosintesis. Yang kedua, respirasi. Nah, kita wajib tahu. Saya ini baru tahu baca buku anak SD sebenarnya. Bukan belajar dari mana. Anak saya sudah belajar anak SD itu. Fotosintesis dan respirasi. Ini kunci dari segala kunci. Kebutuhan dari tanaman. Sebuah tanaman tingkat tinggi, terutama alpukat, itu jenis fotosintesisnya C3. Fotosintesis ada 3 macam, C3, C4, dan CAM. Contoh CAM itu di kaktus misalnya. Ini C3. Fotosintesis itu di siang hari, dari pagi sampai sore, selama masih ada matahari 12 jam. Mengambil CO2, mengambil H2O, menghasilkan O2 dibuang. Sampingannya yang nggak dibuang, karbohidrat. Karbohidrat itu diambil dari kata karbonhidrate. Karbon itu C, hidrate itu air, H2O. Maka didapatlah hasil kerja 1 harian itu sepanjang siang, hasil dari fotosintesis yang masaknya di daun, yang dengan bantuan kompornya itu matahari. Bukan sinarnya sebenarnya, spektrum warnanya yang diambil, panjang pendek gelombangnya. Jadi mataharinya ada warna, ya kita rasakan panasnya aja kan. Tapi yang diambil sama daun itu warnanya. Ya, warnanya yang ada reseptor warna di daun itu yang ada kandungan fitokromnya. Nah semua ada di daun, jadi kuncinya daun. Jangan banyak harap kalau nggak ada daun, mau jadi apa? Alpukat tidak jadi apa-apa.
kuncinya daun. Itulah dari awal kita nanam ada vegetatif. Ada vegetatif mencari daun dulu. Fotosintesis ini tadi ngambil CO2, ambil H2O, ya, menghasilkan O2, buang oksigen, menghasilkan karbohidrat. Karbohidrat, karbon dan hidrat tadi itu ada rumusnya CHO. Gas semua ini, CHO ini. C-nya 6, H-nya 12, O-nya 6, C6, H12, O6, karbohidrat atau gula C6 karena C-nya ada 6. Ini di secara umum. Malamnya ada respirasi, karbohidrat ini dipecah lagi dengan mengambil O2, menghasilkan buangan sampingan CO2, racun. Malam buang racun. Ngambil karbohidrat hasil fotosintesis siang atau pagi tadi, lalu ambil O2, buang CO2 dan menghasilkan ATP, adenosin trifosfat. Nah, ini ATP inilah yang disebar di malam hari ke seluruh jaringan tubuh. Yang kalau pagi kadang kita lihat sudah ada tunas, sudah ada, itu malam itu semua. Siang cari makan, malam dia makan. Apa yang terjadi di alpukat? Sesederhana itu ternyata tidak. Nah, ini saya masih berani yakin. Buka YouTube mana aja, buka apapun informasi tentang alpukat, saya berani yakin ini yang pertama kita buka bersama khusus Kaspa dan Al-Nusa. Bahwa ya, saya berani yakin dan siap dikritik bahwa sesungguhnya karbohidrat yang dihasilkan oleh tanaman alpukat bukan karbohidrat seperti tanaman lainnya yang C6, H12, O6. Itu gula C6 itu glukosa, sukrosa, fruktosa dan lain-lain. Tapi ini gula C7. Di mana rumusnya adalah C7H14O7. Gulanya sudah lain. Nggak ada manisnya kan? Yang manis itu gula C6, glukosa, fruktosa, sukrosa. Tapi bukan berarti tidak ada gula itu. Yang dominan adalah gula C7. Kalau misalnya 100% gula itu karbohidrat itu 80%-nya adalah gula C7, 20% adalah gula C6 yang manis-manis. Nah, kalau di dalam satu buah alpukat karbohidratnya itu hanya 10%, sisanya yang lain-lain. Nah, ini ilmu untuk kita semua. Pertama kali kita perdengarkan, bukan pertama kali. Ilmu ini sudah ada sejak 1916. Saya cuma numpang baca aja, dan mencontohkan, dan kita semua bisa ambil hikmahnya. Alpukat berbeda dengan tanaman lainnya. Apa gula C7? Untuk apa kita hafalin? Ini kunci. Gula C7 ini kunci. Gula C7, C6, C7, H14, O7 tadi disebut monoheptulose. Bukan sukrosa, bukan fruktosa, bukan glukosa. Gak ada manisnya. Kalau ada alpukat kita yang manis, itu glukosanya tinggi, C6-nya lagi naik. Gula C7D monoheptulose itu berubah lagi jadi C7H16O7 yang disebut dengan perseitol. Kalau misalnya ada kopi, dia punya kandungan kafein. Kalau Persea americana punya perseitol, gula C7. Di mana perseitol inilah yang mengatur semua jaringan tubuh. Siapa yang menumbuhkan daun, perseitol tanggung jawab. Siapa yang mengeluarkan bunga, perseitol yang tanggung jawab. Siapa yang matikan pohon, gara-gara perseitol juga. Beda sendiri. Gula C7, perseitol. C7H16O7. Kita mati-matian nanam alpukat. Fokuskan fotosintesisnya benar, fokuskan respirasinya benar supaya dapat C7, karena gula C7, monoheptulose dan perseitol inilah yang mengurusi semua tanaman ini. Nah, ini kuncinya. Jadi kita nggak perlu mau nyari buah yang manis-manis gitu. Salah satu saya bisa jawab pertanyaan Pak Abrori, kenapa buah nggak bisa matang? Kenapa alpukat nggak bisa matang? Alpukat akan matang jika gula C7 di dagingnya sudah turun. Selama gula C7 masih banyak di daging buah, dijamin gak akan matang di pohon sampai 12 bulan. Dipetik pun gak pernah matang. Gak akan bisa matang. Syarat buah bisa matang, turunnya gula C7 perseitol. Kapan dia turun, maka etilen naik. Fungsi etilen melunakkan buah. Petik muda gak akan bisa matang selama gula C7 masih ada. Oh bisa, itu mungkin matang. Iya matang, karena C7 sudah turun, etilen yang naik. Nah, syarat dari gula C7 bisa turun itu adalah umur.
Berapa umurnya? Secara umum 210 hari gula C7 itu mulai turun, persetol itu. Dia mulai mengalah, sisa-sisa lah yang C6. Ada kan varietas-varietas di Lampung ini gulanya apa? Pokatnya manis-manis gitu. Itu kan C6. Kalau C7 udah makin manis. Lalu masih ada etilen. Etilen itu nanti akan berubah ke lunakan apa begitu. Artinya apa? Kalau kita nanam, buahnya ini sudah 8 bulan masih ganti pokok. Berarti apa? Karena kunci kualitas sebuah alpukat dibilang bagus, high quality sebuah avocado jika C7-nya tinggi. Punya buah 8 bulan belum bisa matang pohon juga. Ini high quality. Yang dicari orang itu high quality-nya. Kalau misalnya orang mau cari singkong, ini cari starch kontennya, kadar patinya. Nggak bisa 5 bulan patinya banyak. Orang mau beli jagung, kadar patinya. Mau beli gula, tepuk, kadar gulanya. Ada kadar. Nah di alpukat ini apa? Semakin bagus C7 kita, maka semakin high quality punya kita. Nggak bisa matang karena C7 belum turun. Kapan dia mau turun? Plus minus 210 hari. Atau kita punya metode lain menurunkan gula C7 dengan cara menaikkan etilen. Tapi kalau naikin etilen ini hati-hati ya. Ini hormon yang sangat berbahaya etilen ini. Bisa mematikan tanaman, juga bisa memunculkan bunga. Bunga bisa keluar karena etilen. Tingginya etilen naik ke jaringan tanaman, dia berbunga. Tapi semakin tinggi etilen, dia mati. Nah ini tadi bicara fotosintesis dan respirasi. Betapa pentingnya kita pastikan terjadinya fotosintesis. Artinya pastikan ada CO2, pastikan ada sinar matahari. Susah loh kita kalau nanam alpukat di tempat yang sangat-sangat rimbun. Artinya fotosintesisnya tidak sempurna, karbohidratnya tidak terbentuk, ya gula C7-nya rendah. Kualitas buah kita memang tidak bagus karena gula C7 tadi tidak terbentuk. Kunci dari alpukat gula C7 ini saya ulang-ulang terus ini memang. Saya ulang-ulang terus gula C7. Manoheptulase terutama turunannya persetol. Nah ini. Itu salah satunya yang pertama soal fotosintesis dan respirasi. Respirasi itu pernafasan menghirup oksigen, membuang CO2, mengolah gula C7 tadi menjadi energi ATP, adenosine trifosfat untuk bukan jaringan dan lain-lain itu tadi ya. Respirasi ini yang dibutuhkan ada namanya juga nafas, respirasi aerob. Respirasi aerob itu harus ada O2. Yang jadi masalah kita, akar alpukat ini dangkal. Dia ada di 30 atau 40 cm. Di mana di sini sangat-sangat mudah terjadi genangan air. Rumus sederhana. Kalau ada gelas isinya O2, kasih air, O2 pasti keluar. Begitu pula dengan tanah. Saat tanah ini kedatangan air yang berlebih dan tidak bisa dibuang, debitnya, dosisnya, di mana setiap hari turun terus per 1 meter persegi itu 200 liter atau 1 drum, besok 1 drum, besok 1 drum. Kapan dia mau kebuang? Maka media kita ini akan penuh dengan H2O. Saat H2O ini sudah banyak di media, maka O2 kita minim. Kejadian minimnya O2 atau kekurangan oksigen itu hipoksia. Tanaman tidak bisa bernafas karena minimnya oksigen. Tidak adanya oksigen karena air semua, dia anoksia, tidak bisa bernafas sama sekali. Matilah tanaman karena tidak ada respirasi. Walaupun tadi pagi masih fotosintesis. Jangan heran pagi-pagi kita lihat tanaman kita sudah mati total kayak kesambar petir. Itu karena gejala-gejala anoksia. Cekaman air yang mengakibatkan tidak adanya oksigen untuk respirasi, tidak bisa bernapas. Ini untuk media. Bahaya sekali betapa kita nanam selama ini tidak memperhatikan bentuknya, ya, kurang memperhatikan atau belum tahu, nggak apa-apa, semua sudah terlanjur. Saya juga bisa bicara gini karena sudah mati banyak juga karena kan baru belajar. Oh, karena akar ini butuh respirasi aerob, ada udara, ada oksigen, maka letakkanlah di mana caranya supaya nggak kena air. Tanamlah di atas permukaan tanah. Jadi bukan nanam lagi, tapi naruhlah bibit perakaran, bibit alpukat sebatas leher akar itu di atas tanah, lalu ditimbun tanah. Karena kalau kita nanam, air hujan itu kan masuk ke dalam tanah. Kalau misalnya ini kita buat busur, atau kalau bahasa kerennya rice bed, dinaikkan, media tanam kita naikkan,
Misalnya polybag itu tingginya 30 cm, naikkan aja dari 60 cm, gak usah takut. Akar itu tetap hidup. Gali lubangnya, masukkan, tutup. Inilah cara nanam alpukat yang baik dan benar. Karena ini kita nanam untuk melindungi perakaran alpukat yang sangat rentan karena silo tadi, karena dangkal tadi, dan karena lateral tadi. Gak usah khawatir roboh. Gak ada ceritanya pohon alpukat roboh. Itu sudah disetting sama Allah untuk kokoh gitu, untuk berdiri. Selamatkan perakaran supaya lancar respirasi. Hindari dari cekaman air dengan cara bikinlah tanam yang di atas. Terlambat Pak, saya sudah nanam dalam. Kalau begitu pikirkan supaya tidak ada air bagaimana? Bikin parit drainase. Kita sudah tahu dari permukaan sampai sini ada 50 cm, bikin parit itu di bawahnya lagi. 60 cm, 70 cm, makin bagus. Artinya apa? Saat ada hujan, air keluar lagi. Debit air yang banyak juga sudah lari ke parit. Drainasi sempurna, bukan main bikin parit tapi gentong di sini, gentong di sana. Itu bukan drainasi sempurna. Pastikan air hujan itu pergi semua ke muara, tersisa sesuai kebutuhan dari akar alpukat saja, gitu ya. Pastikan hanya tersisa untuk akar alpukat. Pastikan masih ada oksigen di rizosfer, di media perakaran. Karena apa? Karena kalau respirasi aerob tadi, pernafasan yang dengan oksigen tadi tidak ada, maka akan diganti dengan fermentasi anaerob. Inilah yang bikin semua alpukat kita mati dari kecil sampai umur berapapun. Fermentasi anaerob. Terjadi sebuah pernafasan bukan dari udara, tapi terjadi fermentasi, ya, fermentasi dari tidak adanya udara. Inilah yang namanya bahayanya waterlogging di pohon alpukat, pohon durian, karet, jeruk. Waterlogging itu di situ bahayanya. Kita nggak lihat genangan air di atas. Kalau kita sudah lihat genangan air itu sudah terlambat, itu namanya. Itu tinggal nunggu jam atau minggu. Tapi kalau waterlogging di bawah itu mungkin masih ada umur 2-3 bulan lagi untuk dia wassalam, dan kita datang lagi ke pembibit. Untuk tanam baru masih dari 5 bulan lagi, ya wassalam. Kalau yang sudah masa terlambat selalu ada solusi. Bikin parit drainase yang lebih dalam di bawah perakaran dari alpukat sendiri. Tujuannya supaya dia ada oksigen, ada udara untuk respirasi. Karena syarat tanaman tadi kita ulang lagi, butuh fotosintesis dan butuh respirasi sempurna. H2 itu hanya H2 itu air yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Coba kita ingat-ingat. Di musim kemarau tidak nyiram 3 bulan atau 100 hari, mati tidak alpukat. Ingat-ingat alpukat kita. Nggak punya penyiraman, mati. Nggak ada yang mati. Ya udah mati, tetap mati lah ya, salah 1-2 kan. Tapi di musim penghujan, saat airnya sangat melimpah, gimana statistiknya? Banyak mana alpukat mati umur berapapun di musim penghujan atau di musim kemarau? Musim penghujan. Hanya karena akar tadi terendam hingga akhirnya dia wassalam tidak bisa bernafas. Oke, inilah kerjaan 10 tahun 1 tahun harus selesai. Kita maksudnya apa? Ini maksudnya benar. Kita ke kebun aja. Kita langsung lihat aja pohonnya ya, sama-sama ya. Kita lihat supaya lebih jelas oknumnya yang mana bisa balik. Nanti kalau kita balik lagi. Rasulullah bersabda, jika ada 1 biji aja sebesar zarah, tanam, gitu kan. Walaupun besok harus kiamat. Kita juga sama. Udah beribu itu ditanam, mati juga kan? Nggak apa-apa. Itu namanya sedang khalifah ya. Khalifah ini kalau di pondok saya bicaranya agak-agak begini, aslinya nggak gini. Ya. Karena di pondok gitu kan. Benar mungkin disampaikan sama Pak Abrori, ya, Pak Usman, gitu, dan mungkin pengepul yang lain. Kebutuhan alpukat itu memang besar. Nah, memang benar. Ketersediaan alpukat dari kebun saya sampaikan memang belum banyak. Dari pohon, satu pohon dari satu rumah ada 1 pohon, ya mungkin ada paling berapa kilo. Tapi kalau sudah skalanya hektaran atau sudah ratusan, paling sedikit puluhan, hasilnya nggak bisa dipastikan kuantitinya. Yang diinginkan dari konsumen, kita sebut konsumen aja, kita produsen gitu kan. 1 pohon itu sudah kebun, setengah pohon juga sudah kebun. Selama itu masih pohon alpukat, faktanya memastikan tiap pohon punya hasil layak dikonsumsi. Padahal seharusnya sebuah produk yang dikonsumsi itu punya kualitas
dua kuantitas, ketiga kontinuitas. Nah, ini nggak cuma untuk di alpukat, tapi di semua komoditi pangan, semua komoditi konsumsi. Kalau kualitas, kuantitas, kontinuitas itu kalau di Indonesia kan 3B. Baik atau bagus, banyak, dan berkelanjutan. Sekali panennya nggak kontinuitas. Toko mana yang mau dia bikin rak untuk kasih 1 kintal setahun sekali baru diisi? Udah kadang nulis alpukat. Mau kontinu bagaimana? Gitu kan? Nah, ini harus dikondisikan, gitu kan? Dikondisikan, tapi dengan cara yang baik dan benar, sesuai dengan morfologi dari alpukat, metabolismenya, sesuaikan semua ke kebutuhan apa yang dimau dari pohon alpukat. Sepintas kayak gampang, sepintas informasi itu kayak menyenangkan. Wah, 1 pohon saya 8 juta ditebas, 1 pohonnya. Jika 1 pohon itu bisa dilipatkan jadi 100, sudah berapa itu? 800 juta, kan kata dia. Di tempat yang sama, di lingkungan yang sama, begitu dibesarkan itu sudah lain lagi hasilnya, gitu kan. Ini tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Tidak semudah bukan berarti tidak bisa sama sekali. Nah, apa itu lanjutannya mungkin sebaiknya dilanjut di sesi berikutnya, gitu ya. Karena saya yakin nih, kalau saya terusin lapar sekali nih perut nanti. Jadi kita harus mencernanya dengan pelan-pelan gitu, bla dan hasilnya akan untuk ini gitu. Kenapa? Sebelum kita masuk nanti setelah isoma itu materi yang lebih mendetail dengan alpukat, ya. Saya ingin cerita dulu sedikit saja. Mungkin ini agak sama dengan pengalaman kita. Kenapa tanam alpukat? Itu aja dulu pertanyaan dari saya. Kenapa tanam alpukat? Sebegitu banyak agribisnis itu ada 4 macam: perikanan, peternakan, perkebunan, ya salah satunya. Dan dari turunan dari perkebunan itu ada buah-buahan. Dari buah-buahan itu ada banyak lagi versinya. Seperti di kebunnya Pak Madi, ada kurma, ada jeruk segala macam. Kenapa pilih alpukat? Kesasar? Atau memang kita punya harapan gitu kan? Kita punya harapan yang lebih soal alpukat. Kenapa tanam alpukat? Jika ada yang bicara atau disampaikan, karena tanaman ini menyumbang oksigen. Benar. Saat dia fotosintesis, dia mengeluarkan O2, dia ambil CO2. Tapi ketika dia malam, respirasinya apa? Ngambil O2 dengan jumlah yang sama. 6 O2, dikeluarkan 6 CO2. Artinya ada yang dia kasih, ada yang diambil. Nah ini apesnya kita kalau suka begadang malam, O2-nya tipis gitu kan. Hal seperti ini sudah rotasi. Tanaman mengambil O2, dia keluarkan CO2. Kalau memang kita niat pengen sumbang oksigen, tanam aja lidah buaya. Siang malam keluar oksigen. 2. Kita tanam alpukat untuk reboisasi. Untuk menjaga supaya misalnya menjaga tidak longsor. Ini juga pilihan yang kurang bijak. Kenapa? Morfologi dari akar alpukat, dari leher akarnya sampai ke seluruh akarnya itu cuma 40 cm sampai 45 cm. Tanah mana yang bisa ditahan dengan akar model seperti itu? Longsorlah sepohon-pohon alpukat itu kalau ada kejadian tanah longsor. Alpukat bukan pilihan tepat untuk mencengkeram tanah, karena dia tidak punya akar tunjang atau akar tunggang yang sangat dalam. Dia akarnya 45 cm dan menyamping. Jika di teori-teori dibilang ini shallow and lateral ya. Shallow itu maksudnya akar dangkal dan dia menyamping. Akar yang menyamping, akar yang dangkal, disitulah sumber masalah. Di mana kita tanam, disitulah masalah. Karena permukaan tanah begitu dikasih alpukat, akarnya pasti menyamping dan gak mau mencengkram dalam, maka apapun yang terjadi di 50 cm permukaan tanah, disitulah semua sumber masalah. 1. Drought stress, kekeringan. Sangat mudah sekali 50 cm pertama itu di musim kemarau kekeringan. Akar kekeringan. Lalu yang paling buruk itu waterlogging. Waterlogging itu cekaman air berlebih pada perakaran. 12 bulan di Indonesia, itu 9 bulan kurang lebih penghujan, sisanya kemarau, kurang lebih 3 bulan sampai 100 hari. Banyak mana? Banyak penghujannya. Sebanyaknya penghujan ini, nggak semuanya bisa di perakaran ini bisa dibuang dengan lancar. Pasti ngendep.
Kenapa? Curah hujannya aja sudah sampai ribuan milimeter. Artinya satu hari aja itu kurang lebih 2 milimeter. Itu per meter perseginya sudah 1 drum atau 200 liter. 200 liter per 1 meter persegi. Belum dia surut, besok sudah turun lagi. Terus berbulan-bulan. Maka 50 cm perakaran dari alpukat ini sudah banyak positif terendam air. Tapi orang pasti tersinggung kalau disebut terendam. Di permukaan saya bersih, gak ada air. Iya. Tapi air ini sudah menyerap ke perakaran, bongkar akarnya. Ya, dia sudah ada fermentasi pembusukan. Itulah yang namanya waterlogging atau cekaman air berlebih di perakaran. Ciri-cirinya daun masih muda, hijau, itu sudah layu dan rontok. Daun hijau aja rontok. Kita bisa bilang, ini kurang air, siram air. Ciri daun kena kurang air itu tidak seperti itu. Kalau memang di daerah kemarau dia mengering, itu bawahnya dulu yang kering baru dia rontok. Itu ciri-ciri kurang air. Ini daun masih hijau rontok. Coba diingat-ingat tanaman kita. Kejadian alpukatnya masih hijau-hijau, tahu-tahu layu, tahu-tahu gugur semua, tinggal ranting, mati total. Wassalam. Di penghujan atau di kemarau. Itulah namanya cekaman air, waterlogging, stres perakaran. Dari stres perakaran disambung lagi dengan adanya penyakit. Namanya Phytophthora cinnamomi. Phytophthora ini cuma mau hidup yang banyak airnya. Karena dia dimulai dari protozoa atau zoospora. Dia hidup di kondisi yang banyak airnya, lalu berkembang jadi Phytophthora, menginfeksi akar menjadi hitam. Dan matilah pohon itu. Apa yang di bawah, itulah yang di atas. Apa yang terjadi di atas? Karena ada di bawah. Tanaman dibagi jadi 2. Ini permukaan tanah. Bawah tanah itu namanya root, akar. Di atas tanah itu namanya shoot, tajuk. Shoot, daun, ranting, buah, bunga, batang, di atas semua. Root, akar. Setiap masalah root membawa kematian. Setiap masalah shoot membawa kematian. Apapun yang kita tanam pasti mati. Jadi cuma nanam untuk mati, nanam untuk mati. Bibit suka banget itu. order lagi gitu kan. Buah ini muncul pun ya. Kita suka ngeliat buah sudah muncul pun itu langsung mati. Ini saya sebut yang ngeri-ngerinya dulu aja ini. Yang enak-enaknya belakangan. Buah keluar aja langsung mati. Kenapa? Ya karena dia berbuah dengan proses yang tidak sehat. Dia berbuah karena adanya fermentasi anaerob di perakaran. Nah, kunci dari tanaman itu cuma 2. Pastikan fotosintesisnya berjalan dengan baik, pastikan respirasinya berjalan dengan baik. 2 hal ini berjalan dengan sempurna, maka metabolisme juga sempurna, terciptalah daun yang sehat, pohon yang sehat, akar yang sehat. Bisa dikonsumsi. Balik ke pertama, di luar dari perawatan, kenapa tanam alpukat? 1, kalau kita mau cari sumbang oksigen, pada dasarnya malam dia rampas oksigen. Tanaman apapun, kecuali lidah buaya, kecuali lidah mertua, semua lidah. Dia sumbang oksigen siang malam. Dia kasih sekian ppm, atau dia kasih sekian kuantiti oksigen di siang hari, malamnya diambil balik dan keluarkan racun berupa CO2. Kalau untuk reboisasi akarnya tidak cocok untuk itu, mending tanam aja vetiver atau akar wangi. Jelas itu untuk menahan tanah supaya tidak longsor. 3, untuk apa? Untuk dikonsumsi. Pasti. Apakah dikonsumsi oleh hewan liar, dikonsumsi orang ronda, dikonsumsi kita sendiri, apakah itu mau dibagi-bagi gratis? Intinya buah itu untuk dikonsumsi. Dimakan, dinikmati, dan layak dinikmati. Memastikan layak dinikmati bagaimana? Supaya layak dinikmati itu berarti harus berapa? Bagaimana caranya? Prosesnya dan lamanya. Dari bunga sampai panen bisa makan waktu 210 hari, 7 bulan kerja. Lama sekali. Makannya 7 menit aja itu, habis. Jadi bukan pekerjaan yang mudah gitu kan. Bukan pekerjaan yang mudah. Ngidupin dari kecil sampai besar aja perjuangan panjang. 3 tahun sudah bisa berbuah. Tidak perlu menunggu 8 tahun. 8 tahun makin bagus. Tahap pertama, saya lanjutkan sedikit. Menanam alpukat.
Tidak perlu banyak diributkan, varietasnya apa, yang penting kata Pak Lori baunya sudah bawa kata. Varietasnya itu semua unggulan, semua ciptaan Allah itu semuanya unggulan. Yang sering diributkan jarak tanam. Berapa jarak tanam? Semeter kali semeter, 3 kali 3, semua benar. Yang salah kalau nanam nggak ada hasil. Berapa hasil yang layak? Hasil yang layak itu 1 meter persegi tanah hasilkan 2 kilogram alpukat per tahun layak konsumsi. Kita tembuskan itu artinya dalam 1 hektar 20 ton buah alpukat layak konsumsi atau layak jual per tahun. Kalau mau punya jarak tanam 10 kali 10 itu silahkan, asalkan dia bisa tembuskan itu 100 meter persegi per 1 meter persegi 2 kilo, dia tembuskan 2 kintal. Berapapun jarak tanamnya, konversinya 1 hektar 20 ton. Dengan asumsi kalau cost itu 50%, sisanya adalah profit 50%, maka 10 ton itu adalah modal, 10 ton adalah keuntungan. Jika kita tembus hal itu, produktivitas tadi yang paling utama, maka harga mau jatuh sampai kemanapun, kita tetap di titik aman. Bukan lagi titik UMP, tapi sudah di atas dari KHL. Kalau 1 hektar, pada dasarnya, nah ini kita tidak bicara angka, kita tidak bicara uang, kita hanya bicara satuan-satuan, sisanya kalikan sendiri. Kalau saya bilang sekilo 15.000, ada yang jengkel juga, saya cuma 5.000. Ada yang bilang sekilo 25.000, murah amat, saya 60. Kita tidak bicara angka, kita bicara produktivitas itu yang paling utama. Yang nggak dikejar petani itu produktivitas. Kalau produksinya itu misalnya pas harganya tinggi, produksi rendah, dia masih untung. Gimana kalau pas harganya rendah? Penyelamat kebun, penyelamat perjuangan dalam 1 tahun, berapapun harganya selama itu masih dibeli, kita punya patokan harga minimum. Penyelamatnya adalah produksi. Tanpa produksi yang stabil, harga naik turun, kita hancur dalam waktu singkat. Ini terlepas dari sudah mampu merawat ya. Sudah kualitas, sudah oke, ini bicara kuantitas. Pas harga bagus, harganya lebih tinggi, di luar dugaan kita, produksi 20 ton, kita ngambil HPP-nya atau cost-nya, tidak 10 ton lagi kan, jadi turun kan. Dengan cost yang turun, kita masih punya lagi keuntungan yang lebih tinggi, itulah yang disebut dengan low cost, high yield. Semua orang bicara nanya gimana caranya, modalnya rendah, keuntungannya tinggi. Tapi yang dipatok dari petani secara umum, kapan harga naik? Dia lupa. Kapan produksi saya stabil dan baik? Berapa pantasnya untuk di alpukat? 2 kilo per meter persegi. Jadi kan itu patok di hati kita. Maka modalnya 1 kilo per meter persegi. Kalau kita punya tanaman 5 kali 5 atau 25 meter persegi, maka hasilkanlah 50 kilo per tahun. 25 untuk modal, syukur-syukur harganya tinggi, modalnya jadi turun. Tapi patok 25 kilo itu. Baru sebut angka. Harga paling murah jelek-jelek misalnya 10.000, berarti 250.000 per pohon per tahun. Dengan jarak 5 kali 5. Sisanya masih ada 250.000 lagi per tahun. Apapun yang mau kita buat, mau pupuk organik, anorganik, kimia, nggak mau dipupuk apapun juga, pastikan modal 50% 250.000 ini cukup untuk menghasilkan 50 kilo. Jadi apapun nutrisi yang mau kita kasih silahkan. Selama dia bisa mengejar target, selama dia bisa kejar 2 kilo per meter persegi. Mau tingginya terserah. Punya alpukat tinggi 12 meter terserah. Paling yang dipanen cuma 6 meter, 6 meter udah gak tahu kemana itu nasibnya. Ya kan? Mau punya tanamannya 1 hektar, saya punya 1.000, silahkan. Maka balik pertama, jarak tanam bukan persoalan. Yang jadi persoalan itu karena kita belum bisa menembus produktivitas 2 kg per meter persegi. Di mana secara umumnya biasanya ya namanya modal itu 70, keuntungan 30. Di mana-mana begitu. Bahkan bisa modalnya 80%, keuntungan 20%. Ya kan Pak? Orang nanam jagung, nanam padi, cost-nya lebih tinggi daripada modalnya, daripada keuntungannya. Apalagi kalau pas lagi harga jual lagi jatuh bener itu 100% habis cuma untuk modal, 0% sisanya. Kenapa? Karena produktivitasnya rendah. Produktivitas ditopang dengan pemupukan dan lain-lain, silahkan. Memang betul ditopang untuk itu, tapi pemupukan nutrisi yang tidak sesuai dengan
metabolismenya tidak sesuai dengan kebutuhannya, nggak sampailah semua itu. Bagaimana kita bisa tahu? Ya uji coba tiap lahan mungkin berbeda gitu. Itu kurang lebihnya. Jadi saya ulangin lagi karena ini yang paling penting sebenarnya. Berapapun luas lahan kita, berapapun pohon kita, hitung jarak tanamnya. Kalau kita punya 1 meter persegi saja, pastikan 2 kilogram per tahun. Pastikan 50%-nya 1 kilonya per meter itu adalah modal. Karena lebih daripada itu, maka kita harus menuntut harga beli yang lebih tinggi untuk nutupin modal. Kita nggak bicara berapa paling murah harga alpukat. Itulah titik aman pekebun. Memang ada yang beruntung ya, cuma punya pohon 1, di scoring poinnya gede, peminatnya tinggi, 1 kilo 150.000, 1 kilonya 200.000. Dia punya panen 50 kilo aja sudah tenang-tenang. Ngoyo aja yang kilo cuma dibayar 10.000 kan, mati-matian di tingkatan produktivitas. Keberuntungan soal harga jangan banyak dimimpikan sama petani. Saat produksi itu naik dan produksi itu tinggi, otomatis kos akan tertekan. 1 pickup muatin alpukat 1,5 ton. Kalau ngisinya dikit, karena produksinya rendah, kos biaya sampai Jakarta juga jadi tinggi. Isinya sedikit. Tapi kalau 1 pickup itu kita isi 1,5 ton, ketemu supir nakal naik jadi 2 ton. HPP produksi transport aja sudah murah. Kita punya pupuk apa? Kalau memang kita mau ngirit-ngirit pakai serintil kambing misalnya kotoran itu, minta pula sama tetangga gratis. Kalau memang bisa tembuskan 2 kilogram, lanjutkan. Tapi kalau misalnya nggak berhasil, kenapa kita harus melanjutkan sesuatu yang gagal? Ini satu hal lagi. Kalau kita sudah coba satu hal dan tidak berhasil, kenapa kita mengekspansi kegagalan? Kalau kita sampai tahun 2022 ini belum nemu 1 hektar yang tembus 20 ton, kenapa kita tiru? Berarti kita kan mengekspansi kegagalan. Dasar apa yang buat kita berharap bahwa akan berhasil alpukat ini? Berdasarkan 1 buah pohon yang di YouTube viewernya banyak sekali, 1 pohon dia. Bukan pohon kita. Padahal pohon alpukat itu minta sesuatu yang berbeda dengan yang pernah kita berikan. Apa yang dia minta? Apa penggagalnya dari yang tidak kesampaian ke alpukat? Lalu apa solusinya? Nanti habis makan siang, kurang lebih gitu. Kalau banget ini pasti kan. Ini saya sampaikan sesuatu yang meresahkan dulu. Resahkan kita jadi kan? Kalau kita sudah resah, sebenarnya yang lebih resah Pak Abrori sama Pak Usman. Memang mereka nunggu lama kan? Ya, 2 kintal nggak ketemu kan? Padahal itu butuh berapa itu Pak? 100 meter persegi aja kan? 10 kali 10, 2 kilo tembus aja, 2 kintal sudah bisa kirim ke Pak Abrori 1 pohon. Kalau 1 hari 365 hari, kita cukup butuh 365 pohon 10 kali 10. 1 hektar ada 100 pohon. Cukup tanam 3 hektar sudah selesai tugas Pak Bro. Ini senusantara. Kemana barangnya? Nah sekarang ke Pak Usman, jangan banyak mimpi Pak. 2 ton apa? 2 ton per ini. Mulai keras ya kan masalahnya kan? Siapa yang salah? Buah kita nggak enak, buah kita nggak ada. Kita kumpul di sini karena satu hal. Seragam kita beda-beda, tapi yang jelas kita kumpul di sini kenapa? Pohon kita penyakitan semua. Kalau pohon kita sudah bisa produksi buah, kita nggak di sini lagi, mungkin di lobi hotel ngobrolnya. Iya, saya yakin kita kumpul nggak dapat. 20 ton per hektar nggak nyampe. Kalau kita sudah tembus semua 1 kebun 1 hektar, dan punya setengah hektar juga nggak apa-apa, 10 ton per tahun per hektar, ya kan? Kumpulnya pasti nggak di sini. Pasti yang diobrolkan barang-barang mewah aja. Itu berapa harganya? Ini berapa? Saya beli berapa? Ya, ini fakta. Ini fakta. Kita berkumpul sini untuk perbaikan. Bukan artinya saya yang paling paham, bukan gitunya. Tapi memang iya sebenarnya. Kita mau sama-sama pelajari alpukat dulu ya. Alpukat ini maunya apa? Pada dasarnya, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam dan lebih jeli lagi, lebih teliti, lebih dalam lagi, saya sampaikan, mohon maaf, kalau ini masuk YouTube banyak yang tersinggung, mohon maaf. Kalau ini masuk YouTube pasti banyak yang tersinggung. Kalian semua sudah melakukan hal yang salah terhadap tanaman.
Apa yang sudah kalian lakukan itu dianggap benar saja untuk konten. Dikerat. Supaya apa? Supaya berbunga. Video matinya nggak direkam. Maaf yang tersinggung. Kerat aja itu alpukat berbunga, pasti berbunga. Tapi video matinya nggak pernah kita lihat. Sejauh mana bertahan tanaman di kerat? Ini bukan karet, diseset-seset keluar getah, besok masih berbeda alpukat. Kalau cuma membungakan, bungakanlah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik dan benar, dengan cara yang memperpanjang umurnya dia. Kita kena hujan 6 bulan aja berbunga kok. Karena apa? Nah, ini kita sampaikan. Akar tadi dangkal, shallow, dan akar tadi lateral. Maka di 30 sampai 50 cm tadi itu semua bermasalah. Semua penyakit saya sampaikan, semua penyakit patogen dan hama tanah ada di permukaan. Mereka tidak ada di tanah bawah. Tanah bawah itu tanah liat. Tanah liat itu sangat tinggi sekali kandungan mikro. Tidak ada patogen bisa hidup di tanah liat. Kenapa saya sebut begitu? Kenapa saya yakin sekali sebut begitu? Ada komunitas yang namanya geofagi. Komunitas pemakan tanah liat. Saking di tanah liat itu banyak sekali unsur-unsur yang bermanfaat untuk ditelan supaya membersihkan perut. Saking sterilnya tanah liat. Tanah liat ini sangat luar biasa. Tapi akar alpukat tidak ada yang sampai ke tanah liat. Semuanya nyamping, semua ada di tanah 50 cm paling banyak di atas, di mana itulah sumber semua hama ya di situ. Telur-telur ulat pupanya ya tumbuh berkembang di situ. Patogen-patogennya hidup di situ. Tanah yang banyak hama dan penyakit, disitulah akar alpukat kita tinggal. Disitulah reservoir atau misalnya wilayah perakaran itu ada. Nah ini masalah. Berarti saya ulangi lagi, sekali lagi, ikut sama-sama. Saya ini nakut-nakutin aja nih. Nanti kalau udah sholat, udah syoma, udah kenyang, baru saya takut-takutin lagi. Ya. Kita sedang menanam sesuatu yang sulit. Kalau ada yang berhasil punya 100 tahun pohon atau punya satu itu, coba cari di hutan. Ini agak tajam nih kalau ngomong. Cari hutan mana di dunia ini ya? Cari hutan mana di dunia ini yang punya populasi alpukatnya luar biasa, lingkar batang besar-besar seperti ini. Cari. Artinya alam aja pening ngurus alpukat. Padahal kan secara alami harusnya buahnya jatuh itu. Setelah 100 tahun itu bisa berapa ton itu? Sekali dia gelinding, tumbuh. Nggak ada. Tapi kalau suruh dari akasia gampang banget. Sekali lirik besok, wah udah jadi hutan akasia, cepet banget. Karena apa? Perakarannya sulit. Akar durian, akar alpukat, akar jeruk, akar karet, selo dan lateral. Jadi pahami baik-baik bagaimana kita memperlakukan alpukat. Karena dia punya morfologi tanaman bentuknya yang memang minta dikhususkan. Nah inilah tugas pekebun. Dan ini wajib saya sampaikan. Sebelum makin banyak orang nanam alpukat, tapi makin mati. Ini 2022, orang nanam alpukat sejak kapan sebenarnya? Tren-trennya dari 2010, seharusnya sekarang sudah lingkar batang bisa sampai 100 cm. Faktanya tidak ketemu, buahnya pun tidak ada. Kalau cuma perwakilan, satu pohon, ada 2 pohon, 5 pohon, itu bukan perwakilan. Itu hanya sekian persen, 0, sekian persen dari total populasi. Itu nggak bisa. Itu sama aja kita ngomong 300 juta jiwa di Indonesia ini, yang kaya cuma 1%. Orang bilang, wah Indonesia betul mewah 1%, sisanya juga nggak beli. Ini problem kita di alpukat. Oke. Sementara gitu kita serahkan ke panitia. Kalau masih mau dengar bisa kita lanjut nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat sinar matahari dimasak di daun ya. Lalu di situ ada ngambil CO2, ngambil O2, jadilah karbohidrat. Tapi karbohidratnya gula C7 bukan C6, tapi C7-nya tadi apa? C7H14O7. Monoektolase dan persetol. Itu gulanya yang ada di alpukat. Beda sama mangga. Mangga banyak ke C6-nya. Nah,
Manfaat dari gula C7 di tanaman alpukat jika mereka itu tersimpan semuanya itu di jaringan ya, di jaringan tanaman, itu membantu tanaman untuk mudah berbunga. Syaratnya berbunga itu punya tumpukan karbohidrat. Tumpukan karbohidrat inilah yang akan menjadikan bunga. Tetapi dia butuh boron. Nah, kita mulai bicara pupuknya ini. Dari tabel periodik ada ratusan unsur hara, hanya satu yang ya kita persingkat ya. Kita percepat. Oke. Dengan adanya boron, ini bukan soal banyaknya boron. Boron itu nggak dibutuhkan banyak-banyak, hanya berapa ppm aja. Terus boron ini juga masalah terbesar di tanah di Indonesia. Defisit tanah kita itu zinc dan boron. Padahal zinc dan boron itu yang paling berperan untuk namanya pembentukan bunga dan lain-lain. Bendanya ada, syaratnya ada, yang antarkan dia itu persetol. Meningkatkan persetol, ya tingkatkan aja fotosintesisnya dan pastikan respirasi juga berhasil. Karena untuk munculkan bunga itu butuh adenosin trifosfat juga. Terus butuh juga gen apetala 1. Itulah kalau kita kasih MKP dia berbunga atau kasih fosfat apapun juga. Ya. Terus ada CN rasio yang sudah tercapai. CN rasionya di sini bukan lagi karbon seperti yang kita tahu di tanah per nitrogen, tapi karbohidrat per nitrogen. Semakin tinggi gula C7, semakin rendah nitrogen, maka dia potensi untuk salah satu syarat berbunga. CN rasionya naik, terus boronnya ada, ditransferkan, ada P cukup, ya, insya Allah berbunga. Nah, ini trik-trik pembungaan. Kalau ada yang saya bilang tadi dikerat, yaitu karena transfer karbohidrat C7 di plum. Nah, plum dan silem, ini belajar lagi kita. Silem itu bagian di tanaman yang tugasnya mengantarkan dari bawah ke atas, one way, satu jalur, itu silem. Kalau plum itu 2 jalur, atas bawah. Di daun itu plum, ada transport yang mengantarkan bolak-balik ke seluruh jaringan tanaman. Nah, itu syaratnya dia berbunga. Berbunga dengan cara yang tidak ma'ruf, salah satunya adalah anaerob fermentation. Kalau saat dia tadi bisa respirasi aerob, ya, ada udara di perakaran, maka dia bisa bernafas, bisa respirasi. Kalau dia penuh dengan air, ada waterlogging, itu efeknya akan anaerob fermentation. Jadi dia tetap bernafas, tapi dengan cara kedap udara terjadi fermentasi. Fermentasinya di akar itu mengakibatkan naiknya persaingan ada berbubuk. Itu bukan keajaiban tiba-tiba, itu sudah tanda akar kita terjadi fermentasi tanpa udara. Semua awal dari waterlogging, karena kita di negara penghujan. Penyebab kandungan etilen ini akan menggugurkan daun-daun. Daun yang muda akan cepat tua, artinya belum waktunya tua dia sudah tua, itu karena etilen. Dia akan senesens. Lalu naiknya juga asam absisa. Ini hormon-hormon yang membuat absisi. Inilah yang buat tanaman kita gugur, daunnya rontok satu-satu. Karena gara-gara etilennya naik. Hanya gara-gara terjadi fermentasi anaerob. Hanya karena kebanyakan air di perakaran. Itu aja masalah utamanya. Nah, di punya Pak Ahmadi, ini kena penghujan. Kena penghujan, bisa berbunga, bisa berbuah, kondisi daun masih bagus, masih sehat. Nah, ini dia tidak kena waterlogging, kena hujan juga sama padahal. Nah, ini luar biasa nih Pak Ahmadi. Saya keliling kebun ini nggak nemu yang jelek. Sengaja saya nyari cacatnya untuk jelasin, nggak ketemu. Jadi alhamdulillah kebun Pak Ahmadi ini kalau kita perhatikan hijau daunnya cukup. Artinya apa? Artinya dia untuk fotosintesis sempurna karena ada daunnya banyak hijau. Nah, banyak ke C6-nya. Nah, manfaat dari gula C7 di tanaman alpukat jika mereka itu tersimpan semuanya itu di jaringan ya, di jaringan tanaman, itu membantu tanaman untuk mudah berbunga. Syaratnya berbunga itu punya tumpukan karbohidrat. Tumpukan karbohidrat inilah yang akan menjadikan bunga. Tetapi dia butuh boron. Nah, kita mulai bicara pupuknya ini. Dari tabel periodik ada ratusan unsur hara,
Hanya satu yang sangat berperan untuk memicu pembungaan. Karena yang namanya bunga itu dibutuhkan tabung polen. Tabung polen, terus dibutuhkan lagi hal-hal lain di bunga, itu dari boron. Boron itu akan menginisiasikan munculnya bunga di sini kalau diantar. Ada antar jemputnya. Yang antar jemputnya itu adalah perseto. Kita kasih MKP banyak-banyak, kita kasih apapun segala macam. Kalau fotosintesis tidak sempurna, tidak ada namanya perseto terbentuk satu harian itu. Tidak ada gula C7 di daun yang namanya folemitol. Folemitol rumusnya masih sama dengan perseto, C7H16O7. Dialah yang bertanggung jawab ngantar jemputkan boron masuk ke pucuk-pucuk ini untuk terciptanya bunga. Mudah, modot. Tanaman dari semua hasil fotosintesisnya, kalau kita bicara secara teoritis, kadang kita cek daun, lab daun, gitu kan. Berapa sih kadar-kadarnya? KCM kan itu, ya udah dapat gitu. Tapi begitu kita sudah tahu kadar daun di sini, kenapa kita pupuk pakai bahan-bahan yang lain? Pupuk yang terbaik itu ya daun di ini sendiri. Recycle. Iya, recycle. Jadi daun-daun ini jangan dimusnahkan. Bisa jadi kompos, bisa jadi biomulsa. Walaupun kita kalau ngitung-ngitungnya, wah, ada pertanyaan. Ini mau berapa ton daun? Nah, nggak usah terlalu pusing-pusing. Kasihkan aja, itu pasti ada efeknya untuk kembali lagi ke alam. Terus ada shortcutnya. Nah, ini hacknya. Kita ini pekebun ini suka nyari hack-hacknya gitu kan. Cara curangnya gitu kan. Kumpulin daun-daun ini, rendam di air. Namanya komposti. Airnya ini nanti kalau kita hirup ya, kalau sudah coba mungkin koreksi kalau saya salah, wanginya kayak teh, tapi lebih enak lagi baunya. Wah, ini sudah pupuk yang luar biasa nih. Spraykan aja ini. Spraykan di daun. Spraykan di daun. Ya. Atau disiram di kocor pun bisa. Hanya dari daun ini sendiri. Berapa lama air dari daun itu? Rendam aja sampai dia udah coklat semua. Aku nyoba 3 bulan waktu itu. Dari daun yang udah jatuh atau daun yang Ya kasih M4 juga jadi bagus. Ada usah. Ini kan murah meriah modot. Kalau yang murah meriah mahal dikit kasih M4. Kasih gula, kasih apa? Tanya satu hal. Misal ini alpukat. Lain dari daun alpukat, apakah dia bisa kompatibel? Apa artinya? Kompatibel. Karena dari daun yang lain, Pak ya? Setiap BO, setiap bahan organik jika udah terdegradasi antara C dengan N tadi itu, ya. Ini kelebihan bahan organik. Dia akan punya makanan. Tapi bukan sekedar benefit unsur hara. Tiap daun lain-lain. Yeah. Ada misalnya daun apa K-nya lebih tinggi. Gitu. Ini N-nya lebih tinggi, ini P-nya lebih tinggi. Terlepas dari semua itu, dari daun ini ada namanya fitokimia. Nah, fitokimia ini ada flavonoid, ya, ada misalnya bahan-bahan yang lain. Itu yang sebenarnya luar biasa itu. Tiap daun-daun ini punya keistimewaan masing-masing. Contohnya misalnya jerami gitu. Oh, contohnya jerami. Dia kandungan silikanya lebih tinggi. Ya kan, silikanya tinggi. Dia punya fitokimia yang berbeda. Contoh lain misalnya Mimosa pudica. Putri malu. Kalau ada putri malu yang mau tumbuh, biarkan dia hidup. Jangan buang-buang. Karena di prakeran putri malu, rhizosfernya itu tempat tinggalnya bakteri-bakteri yang hebat-hebat. Mycorrhiza. Pohon ini nggak apa-apa berarti? Ya, sebaiknya di Atau sini kita tanam? Di sini kita kasih biomulsa sebaiknya. Rumput-rumput ini semua ini kita kasihkan ke sini. Ini jauh lebih baik ini. Oke, kembali ke mimosa tadi. Mimosa hidup pun tidak mengganggu. Ya. Mimosa pudica bukan dalam konteks sarang dia masih tumbuh. Dia akan bekerja sama dengan yang tanaman ini yang ada ini. Dia akan menjaga. Karena akar dari Mimosa pudica atau putri malu itu banyak sekali mikroba-mikroba yang menguntungkan, sangat menguntungkan, yang menyebabkan lahan kita miskin akan vegetasi menguntungkan karena kita selalu main herbisida. Stop herbisida, biarkan dia tumbuh, pangkas wajar-wajar aja pakai mesin pangkas, jangan tinggi-tinggi. Nanti salah satu keuntungan dari kita berhenti herbisida, akar-akar dari rumput-rumput ini yang kita pangkas biasa, ini akan terus makin banyak akar serabut itu. Kalau misalnya pas kita pacul, kita angkat ini akar semua. Dia simpan air.
Kan pertanyaannya paling aneh, hujan 9 bulan, kemarau 3 hari aja, 3 bulan sudah tidak ada air. Kemana? Ya karena nggak ada yang nyimpan air. Iya, iya. Gitu kan? Tapi ya betul. Tadi ada pertanyaan, kalau semakin banyak rumput ataupun gulma-gulma, katanya itu merebut nutrisi dari pohon. Apa benar kayak gitu, Mas? Kalau dia ada di sini, iya. Tapi kita bisa jelaskan lagi ya. Ini rumput, dia rebut nutrisi. Kalau ini kita pangkas, rumputnya masih di sini lagi, balik lagi. Nutrisi itu. Cuma pasti menghambat. Kenapa kita repot-repot ini dibusukkan lagi bola-balik? Ya jauhkan aja dari akar utama. Akar utama dari bawah tajuk itu kita buat bebas dari rumput dulu ya kan, kita bebaskan, kita tutup pakai mulsa. Mulsanya apa? Dari pangkasan rumput yang di luar ini, tutupkan di situ. Selama 6 bulan dilakukan, ya, itu humus sudah menebal itu 1 sampai 2 cm. Efek dari tumpukan rumput-rumput liar yang punya unsur hara beraneka ragam, yang punya fitokimia bermacam-macam. Di sini perakaran masih sehat. Hanya dengan kita pangkas. Besok sore ya. Nanti bisa sampai besok ini kalau nggak ada sini. Lagi ya, yang penting pulang dulu ke sana.